Sore Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan Mas siapa ini? Mail, Oh, Mas Mail. Dari fakultas mana ini? saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mail. Oh, bentar-bentar. Ini yang kemarin itu ya, menang lomba seprovinsi itu ya, menang apa ya? Cerdas cermat ya kalau nggak Nah salah. iya, betul banget. Jadi saya itu kan baru masuk tahun yang lalu. Ini udah semester 1 kan Mas ya. Jadi Ya. saya langsung direkom sama dosen buat ikut apa namanya lomba cerdas cermat. Terus Hmm. ya kebetulan dapat juara. Alhamdulillah bisa Wah, membanggakan kampus kan. Iya. eh, pasti senang sekali ya. Ibu Ya, juga senang kok. Apa ya, didatengin murid, didatengin mahasiswa yang berprestasi kayak gini. jadi ya kebanggaan saya waktu itu ketika saya bisa apa namanya mengangkat bendera alma mater. Wah, itu kebanggaan banget tuh. Keren, keren, keren. Oh ya, ada apa ini? Kok ke ruang saya ini? Jadi saya ada masalah pribadi, Hmm, masalah pribadi. Ada apa? tapi ini saya minta ibunya jangan bilang sama siapa ya. Oh, tenang aja. Oh ya, sebelumnya Mas, siapa ini? Mail ya? Mas Mail, Mail ini tadi udah pernah konseling apa belum ini? belum pernah. Oh, belum pernah. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Jadi saya sebagai fasilitator konselor dan Mas Mail ini sebagai konseli. Jadi sesi konseling ini tujuan untuk memandirikan konseli seperti itu. Dan konseling ini ada asas-asasnya juga. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi Mas Mail jangan jangan takut kalau apa yang diceritakan Mas Mail ini akan tersebar kemana-mana, akan tersebar ke dosen-dosen atau teman-teman Mas Mail. Karena saya sebagai konselor ini sangat berpegang teguh pada asas-asas tersebut. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Slow aja, chill, chill. Oh ya, emang nggak pernah, soalnya nggak pernah konseling konseling aja baru ini tuh. Jadi ini Iya, ini aman Bu ya. aman. Tenang aja. Ya, saya mulai cerita nih. Boleh, boleh. Cerita aja, nggak apa-apa. Ada apa nih? Kok tiba-tiba Mas mau cerita? Saya tuh lagi di trigger sama teman-teman cewek saya Teman-teman cewek. Sefakultas, sekelas. sekelas. Iya, jadi itu saya punya satu angkatan kan, saya punya temen-temen kan, pastinya juga ada ceweknya. Ya. Saya itu ceritanya saya itu nyukain cewek yang namanya Zur. Tipe saya banget deh pokoknya. Nah, terus karena Zura ini punya teman dekat namanya Nanda, akhirnya saya belum deketin Zura langsung karena Zura itu tipe orang yang susah dideketin kan. Ya. Jadi saya deketin temennya dulu. Nah, saya deketin Nanda kan. Saya deketin Nanda, saya ya PDKT sama Nanda biar tahu ya dalam ya waktu deketin Nanda juga sempet sih eh, tanya-tanya tentang Zura. Tapi mungkin saya nggak tahu tiba-tiba kok baper. Si Nanda, ya Nah, si Nandanya ini ya. Nandanya baper. Kemudian saya nggak tahu kalau waktu itu dia baper gimana. Ya jelas setiap setiap aktivitasnya dia selalu ngirim-ngirim pap, selalu ngabarin gitu. Hmm. Saya ngerasa loh, kan kita kan sebatas teman gitu, kok jadi ada spesial gini.
Terus karena saya deket sama Nanda, otomatis setiap Nanda kemana aja Zura ikut kan. Nah, akhirnya Zura mulai kepo sama saya. Akhirnya saya juga menjalin relasi, ya saya ya chat Nanda, ya chat Zura. Dan karena saya emang suka sama Zura, saya utarain ke Zura, dan Zura ternyata juga mulai punya rasa juga ke aku. Akhirnya saya sama Zura jadian. Setelah Oke. setelah jadian, nah Zuranya ini cerita ke Nanda, Bu. Ketika Nanda tahu, Nanda langsung kayak padam, kayak merah padam, membara, marah gitu sama Zura. Jadi Zura saat itu juga ditinggalin, diblok. Terus si Zura ini juga, kan ini kita udah jadian, Zuranya ini juga cerita, aku kok jadi dijauhin Nanda ya. Gitu. Terus di relasi teman-teman ceweknya, di perkumpulannya cewek-cewek itu, si Zura ini juga kayak dimusuhin gitu sama teman-temannya Nanda. Dengar-dengar sih ada yang nyebarin rumor yang intinya kayak jelek-jelekin Zura gitu lah. But Zura enggak anu sih, enggak banyak respon sih. Ya perhatiannya buat saya, buat aku. Tapi ya akhirnya gitu, ya enaknya jadinya hubungan mereka berdua jadi buruk. Jadi saya ngerasa kayak, aduh gimana nih, ngerasa bersalah sih deketin dua cewek sekaligus. Tapi kan ya gimana ya, nggak terlanjur ya. Saya nggak bermaksud deketin Nanda, nggak bermaksud buat jadiin sama Nanda sih. Saya pengen cuma sebagai perantara aja, malah dia yang baper. Sekarang saya mau tanya, kedekatan hubungan Nanda sama Zura ini seperti apa? Oh, best friend banget. Awalnya tuh best friend banget. Rumahnya kan juga tetanggaan. Mereka sering keluar bareng, nongkrong bareng, terus ke ya, pokoknya kemana-mana bareng. Terus setelah Zura deket sama saya, nggak tahu ya, mungkin saya baru tahu juga kalau ternyata cewek itu kalau udah suka sama cowok nggak bisa bisa ngelupain temennya. Bisa ngelupain sahabatnya sendiri gitu ya? Iya, jadi ketika Nanda kayak ditinggalin gitu, Zuranya sih fine fine aja gitu. Yang penting ada aku gitu bilangnya. Dia selalu bilang, udah nggak apa-apa kan ada kamu gitu. Dia bilang ke aku gitu. Tapi saya kan secara pribadi kan jadi nggak enak gitu lah. Iya. Jadi saya bingungnya di sini. Gimana ya jalan keluar? Jadi boleh saya simpulkan? Jadi kamu ini suka sama cewek namanya Zura. Iya. Dan Zura ini punya sahabat namanya Nanda. Tapi kamu mau deketin si Zura ini lewat Nanda gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, apakah pas kamu deketin Nanda ini, kamu nggak cerita ke Nanda kalau kamu tuh suka sama Zura gitu? Saya cuma sering ya, karena yang saya tuju emang Zura, saya sempet sih kayak tanya-tanya, Zura itu sama siapa sih gitu. Sempet sih tanya-tanya ke Nanda, tapi Nandanya kayak udah amat gitu ya. Dia kan udah terlanjur suka mungkin ya. Oh iya ya, bisa jadi ya. Jadi dia nggak ngerasa kalau yang saya pengen deketin sebenarnya Zura, tapi Nandanya mungkin terlanjur nyaman gitu. Akhirnya ya endingnya gitu. Seperti itu. Kasihan sih sebenarnya. Terus jadinya kamu, langkah apa yang akan kamu lakukan kalau jadinya seperti itu? Kalau persahabatan si Nanda sama Zura ini retak? Ya pengennya sih meskipun
Zura tetap sama saya, paling enggak dia sama temennya juga baik kan, apalagi tetanggaan kan nggak enak juga. Iya. Apalagi kalau udah best friend terus memperebutkan masalah hanya karena gara-gara cowok kan, ya saya merasa bersalah lah. Ya langkah yang saya pengen lakuin sih pengen ngakurin mereka berdua lagi, tapi gimana ya, saya bingung sendiri ya, karena Nandanya ini sudah anti banget sama Zura. Sampai segitunya ya. Iya, sampai blokiran gitu. Bahkan Nanda sama saya sekarang juga agak marah gitu. Meskipun setiap saya ngomong, setiap saya chat dia masih bales sih, tapi ya kelihatan dari cara bahasnya dia kayaknya marah masih. Apa mungkin si Nanda ini membutuhkan waktu ya? Mungkin sih, saya sih berharapnya dia cepat move on gitu loh dari saya, tapi ya saya mungkin kalau perasaannya cewek kan nggak sama gitu. Iya. Saya rasain sih gitu. Ya nggak tahu sih, saya pengennya sih dia bisa, bahkan saya sempat nyuruh nyuruh teman saya suruh sempat nyuruh teman saya buat deketin Nanda kan biar dia move on dari saya. Si Nanda itu nggak pengen diganggu mas, jadi ya mungkin Nanda masih berharap sih sama saya, tapi dalam tapi mungkin dia juga benci, jadi dia berharap dan benci gitu. Jadinya ketika saya hubungin dia masih bales, tapi jawabannya jelek, jawabannya singkat-singkat banget. Saya simpulkan ya. Jadi si Nanda ini masih marah, kayak marah gitu ke kamu. Iya. Karena sikap kamu ke dia seperti itu, dan pada akhirnya kamu juga memilih Zura, bukan Nanda. Iya. Kamu juga udah melakukan berbagai cara biar Nanda itu gak seperti itu, tapi tetap aja gitu ya. Iya. Terus jadinya gimana ini kamu pengennya? Ya saya sih punya angan-angan, punya rencana sih, saya pengen diem-diem ngundang si Nanda ini ketemuan, tapi di tempat itu juga ada Zura juga, pengennya sih gitu. Berarti mereka berdua udah kayak nggak pernah ngobrol, nggak pernah jadi satu tempat gitu ya? Iya, pengennya sih memediasi gitu, tapi aku bingung sendiri lah, sendiri gitu. Gimana ya, rumit kalau saya rasain. Mungkin kamu bisa ngasih waktu dulu ke si Nanda ini biar Nanda itu tenang. Tapi nggak bisa dipaksain ya. Iya benar. Jadi gak bisa langsung kamu pengennya suasananya kembali jadi normal, kembali jadi baik-baik aja. Mungkin itu gampang menurut kamu, tapi sulit bagi Nanda, karena kan Nanda menaruh hati sama kamu. Iya sih. Seperti itu. Apalagi seseorang yang kamu pilih itu sahabat dekatnya sendiri. Pasti Nanda akan berpikir, padahal dia dulu yang dekat sama kamu, kenapa kok jadinya Zuro gitu kan. Iya, jadi saya harus, kesimpulannya nanti saya harus nunggu itu. Ya, ditunggu dulu aja. Tunggu sampai sekiranya kelihatannya dia tenang, baru kamu bisa lakuin rencana kamu seperti itu. Oke deh, kayaknya saya harus lebih sabar. Ya, Zuro juga harus lebih sabar dong pastinya. Tapi saya tuh anehnya Zura itu kayak bodoh amat gitu dijauhin Nanda. Iya, kayak dia itu kayak udahlah, mau aku nggak punya temen, mau aku nggak apa ya, nggak ada yang nyapa aku di rumah atau gimana, nggak ada temen ngerjain tugas atau gimana, nggak ditemenin teman-teman di kampus, yang penting ada kamu, bilangnya gitu. Mungkin kamu bisa memberikan sedikit pengertian ke Zuro. Teman itu juga penting.
Jadi ini bucin banget ya. Iya, bucin banget itu juga nggak baik loh. Oh ya? Iya. Ya, ya, siap. Jadi saya bakalan ngarahin Basura seperti yang Budi Surabaya. Mungkin itu saja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya udah banyak apa namanya, sudah banyak catatan nih Udah ada kedepannya. pandangan. Iya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Oke. Kalau gitu makasih banyak Bu ya. Ya, Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu. dia nggak apa-apa. Maaf ya kalau di luar gini rame banyak orang-orang. Oh, nggak apa-apa, yang penting kan disampaikan ada anunya, ada hasil yang didapatkan. Oke, kalau gitu Ya, saya pamit dulu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.